kita nanti akan belajar apa sih penyebabnya. Kenapa kok dari misalnya ini kok sakit, kok mengalami suatu kondisi patologis? Karena belajar etiologi. Etiologi itu apa? Penyebab. Apa etiologinya apa? Terus gimana ceritanya? Atau bagaimana kondisinya? Bagaimana kondisinya? Kalau ada kondisi patologis dan lain-lain. Jadi kita akan belajar etiologi. Ya, mungkin nanti akan disampaikan juga yang logisnya atau nanti mungkin dari beberapa dosen akan menceritakan bagaimana imunologisnya. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu bagaimana sih, apa sih yang kayak gini nih, yang berlebih kayak gini nih nanti apakah termasuk jaringan kita yang sakit? Nah itu nanti gemetilisnya kayak apa? Ya, gemetilis kayak apa? Terus kemudian karena melibatkan jaringan kardusium, kita tahu jaringan kardusium itu ada apa sih? Masih ingat? Fungsi atau? Gingiva. Tulang Alveolar. Sementum. Iya, sebenarnya pinjaman beberapa. Jadi kita nanti akan mempelajari, ya, ini ya kondisi patologis kayak gini, gimana sih kondisi klinisnya? Kan kondisi klinisnya itu adalah yang nama yang luar atau sekitarnya itu kayak apa? Apakah bisa mengalami peradangan atau menjadi besar, ya seperti itu. Kemudian juga karena tadi itu salah satunya adalah apa? Dan bisa kan misalnya, jadi kita akan mempelajari suatu kondisi patologis itu apakah dia melibatkan jaringan tulang atau kan tidak. Nah kalau melibatkan jaringan tulang kayak apa gambarannya? Ya, satu contoh, kalian sudah pernah dengar tendinitis kan? Ya, tendinitis itu tulangnya sudah terlibat, ya kan? Tapi ada suatu kondisi di mana tendinitisnya itu sebenarnya cuma tendinitis, ada faktor-faktor lainnya, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang akan dipelajari nanti. Ada dong? Satu, dua, lah, klasifikasinya apa? Penyakit yang kayak gini itu, gini ceritanya. Jadi ahli-ahli perio itu sebelumnya itu membuat suatu kelas-kelas gitu ya. Oh, yang kayak gini jaringannya sehat, ya. Oh, yang kayak gini nih baru musiknya doang, gini Pak Edomi, gitu. Oh, yang kayak gini nih udah melibatkan tulang nih, gitu, ya. Oh, yang kayak gini nih melibatkan tulang tapi ada kondisi-kondisi yang disebabkan oleh penyakit sistemik ini. Jadi nanti boleh ini nggak aja karena baru, karena saya ini hanya perkenalan ya, jadi nggak saya taruh ini tuh. Terus kemudian setelah ini, nah itu klasifikasi termasuk diantaranya adalah implan, ya, kondisi-kondisi yang apa yang harus kita ketahui ketika memasang implan dan yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Nah itu ya bagi menjadi seperti itu. Nah setelah kita tahu penyakitnya itu kan diagnosis ya, klasifikasi kan untuk tahu klasifikasi kita harus bisa mengetahui etiologinya, gemetilisnya, radiografisnya, kita bisa membuat diagnosis. Ya, diagnosisnya itu nanti seperti tadi yang saya bilang, ada yang berubah, ada yang berubah, ada penyakit sistemik ataupun penyakit berhubungan dengan kita. Ya, ini adalah klasifikasi yang terbaru tahun 2017. Ya, yang lama itu 1999. Kalian mau berapa? Belum ada. Itulah. Untung muncul yang baru gitu ya. Jadi kalian paling nggak udah ada gitu ya. 2000 gitu. Ya jangan diganggu ya. Saya nggak tahu cara stepnya. Nah setelah kita tahu penyakitnya kita akan membuat rencana perawatan. Ya. Nah rencana perawatan itu sangat penting untuk tahapan di atasnya itu kita pastikan benar. Karena kalau enggak rencana perawatan kita akan salah gitu. Ya. Ini bukan bronkitis dengan traumatik, ini bronkitis saja
dan kita lakukan perawatan, terus beberapa bulan kemudian dokter tetap nggak ada penyembuhan, ternyata disertai trauma abusi. Trauma abusinya tidak diketahui, tidak dirawat. Jadi kita perlu tahu etiologinya, tanda-tandanya apa. Nah, kemudian kembali cara perawatannya nih, meliputi bedah, ya, dan kita belajar bersama. Ada yang bedah, ya, nanti kita juga belajar bersama, ya. Nah, harapannya apa? Balik lagi jaringan periodontanya. Harapannya adalah jaringan periodontanya kembali lagi sehat. Itu intinya dari pembelajaran. Jadi kalian memahami jaringan periodontal pertama, ya. Terus kalian masih mungkin bukan apa sih? Nah ini giginya itu habis itu kalian membuat iwan dari jaringan periodontal. Jadi kondisinya mirip-mirip, tapi tidak ada di jaringan periodontal. Ya. Jadi kekuatannya adalah pakai penelitiannya itu yang kemudian dimasuki tulang yang namanya osteointegrasi dari belakang belajar. Ya. Nah, kenapa kok ada hubungannya pada karena sama? Dia akan bisa sakit karena masalah yang sama. Dia ya bisa sakit karena masalah yang sama, misalkan apa? Bakteri, trauma abusi, sama. Itu juga kayak gitu. Ya. Saya akan belajar IPA, tidak hanya di sini aja, dan video, tapi juga di kosong. Tapi utamanya bahwa yang bergantung dari kita, makanya sebelumnya harus tahu dari kita. Oke, lalu saya harus ini nanti kalau ada apa-apa silakan hubungi saya sebagai penjuru atau Dr. Vidya sebagai sekretaris, atau yang berhubungan sekitar adalah Dr. Renji. Tuan sebelum pulang? Belum. Jadi kamu adalah wakil. Kemudian setelah itu saya harus memaparkan RPS. Ya. Mungkin yang Mas Bangga juga wajib RPS. Ternyata ini ya, saya harus menggunakan RPS 6. Ya. Jadi modul kami adalah BSM 6216A, ini sesuai urutan dari secara keseluruhan, ya, saya tahu namanya berbeda. Kemudian itu ada 4 SKS dengan pengajar yang seperti Mas Radi, ya. Ada nama-nama juga hafal. Terus ini kalian baca sendiri, ya. CPNK-nya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ini adalah pemeriksaan klinis, radiografis yang saya sampaikan tadi. Kemudian etiologi, klasifikasi dan diagnosis. Selanjutnya adalah menjelaskan hubungan antara penyakit periodontal dengan penyakit sistemik, hubungan periodo, periodonto, perioimplant, ya, dan hubungan aging. Ya. Kami membagi hanya ada 3 CPNK. Ya. Di sini di UPN kalian akan mempelajari kondisi sehat, kondisi patologis, dan sebagainya. Dan nanti di UPN baru mempelajari bagaimana treatment. Ada CPN 1-3 nanti sudah akan saya dulu. Ya. Jadi ini adalah mata pembelajarannya adalah sebanyak 14 ya. Kemudian ini adalah referensinya. Kalau kalian ingin yang nomor 2 itu, silakan Ibu Wakil ya untuk WA saya, nanti saya akan kirimkan linknya. Karena yang terbaru itu tidak link tapi agak susah. Ya. Jadi kalian nanti akan dapat PDF-nya, lumayanlah membaca-baca. Ya. Cuman yang ini belum. Nah, nanti ada tambah referensi itu dari Dokter Mary bisa yang memberikan diagnosis klasifikasi yang terbaru, nanti juga akan saya kirim ke rektor ya. Itu ada beberapa referensi. Kita akan melalui dengan dia diskusi seminar, kuis dan ini UAN. Nah,
Nah, ini perbedaannya adalah ya. Di sini kita akan belajar tentang prognosis, dalam perawatan, ya, bedah maupun bedah. Kemudian prinsip prosedur yang bedah ya, kemudian bagaimana nanti setelah bedah itu, setelah treatment kalau satu ada fase namanya fase penjaraan, itu juga penting. Yang lainnya adalah mengenai kita akan mulai hari ini sampai tanggal 22 April. Nah, tahu sendiri kan kita ada libur nanti. Karena nanti ya terpaksa kita akan ada kelas di hari Sabtu online. Ya, online. Kalau misalnya satunya benar lagi, kalau kan kita nggak dapat dong pembelajarannya ya. Sabtu itu kan apalagi ya puasa, ini dulu kali ya, ada sahur ya. Tapi ya sudah mau berdoa lagi ya. Tidak, ini belum di, ini kayak kamu dapat kan udah coba ya? Belum, masih ini saja. Kita mulai sambilan. Iya, tetapi gini, kalau belum selesai mohon pengertiannya untuk mundur sedikit, ya yang terakhir, ya, karena biasanya tuh kalau bisa, alhamdulillah sebelum jam 2 itu udah pulang, ya. Tapi kalau tidak bisa, mohon mundur sedikit dari jam 2, ya. Ini ada yang biasa. Soal perkuliahan, ya. Nah, ini absensi kan beredarkan. Nah, kami hanya akan menolak sahabat saya sendiri. Ya. Kalau tidak ada pemberitahuan sebelumnya, maka kami boleh melakukan pencawetan. Tidak masuk. Kecuali kalau ada pemberitahuan sebelumnya, saya akan apa dulu kepada ketua atau sekretaris, ya. Kalau tidak ada pemberitahuan, maka kami boleh menganggap tidak masuk. Nah, Bapak Ketua dan Ibu kita ada Ibu Wakil ya, membantu tertiban dan pelanggaran jalannya pilihan kita diatur dan diajak bersama teman-temannya, ya, hingga selanjutnya. Kemudian dokumentasi biasa ya, setiap kali ada seksi foto, kemudian diberikan kepada sekretaris tetap ya. Nah, saya kurang tetap dia udah menyiapkan gibran atau apa, saya mereka kemudian ya. Kemudian tugas ya, tugas dan kuis. Untuk tugas untuk satu periode UTM maupun UAN kita ada satu tugas dan satu tugas. Jadi dalam satu masa pembelajaran ini ada 2 tugas diberikan oleh dosen. Jadi untuk yang UTM ini saya yang beri. Kemudian batas waktu pengumpulan ditentukan oleh dosen. Jadi nanti kalian, kalau saya nanti seminggu kalian berjalan. Bobotnya ini 5. Jadi jangan jangan gitu. Karena lumayan 5%, 5% kan itu nambah. Kalau enggak kosong. Ya. Kuis juga begitu. Kuis juga 1 di UTM, 1 di UAM, di masa UAM. Diadakannya di akhir. Jadi seperti tes-tesnya kalian itu bobo atau peringatan. Ya, kalau kalian bobo itu jawabannya ya. Jadi itu deh. Oke, bobotnya jadi kami sih tidak selama perkuliahan kami tidak kita udah dewasa ya, jadi harap menentukan prioritasnya sendiri gitu. Saya mau menerim atau saya mau bercanda, tapi kalau bisa
tidak bercanda, ya. Paling tidak kalian diam, tidak berminat, ya. Nah itu lebih baik, ya. Kalau tidak berminat, aduh kayak emosi banget. Silakan habis absen, beberapa dia silakan keluar, oke. Jadi masing-masing punya prioritas sendiri, ya, punya rencana dan prioritas sendiri buat diri, tapi tidak mengganggu. Nah, selesai. Nanti setelah Ibu Lebaran, ya, sebelum Lebaran kita langsung selesai, ya kan? Jadi belum itu semangatnya tolong betul-betul, ya, karena itu langsung selesai, ya, dari Ibu. Tolong sehari sebelumnya tuh Ibu semangatnya dulu, habis itu aku kuliah selesai, gitu ya. Jadi tidak masalah gitu. Ada 6 kelompok, ya, seperti misalkan dibantu oleh Asdos, ya, kelompok satu Asdos dan satu dosen, ya, harus membawa instrumen sesuai jadwal sistem, ya. Jadi dipastikan semua alat lengkap sebelum acara sistem, ya. Jika tidak lengkap tidak diminta mengikuti Nah ini juga kehadiran sistem ini sangat penting karena kalau kurang dari 80% itu juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian sistem. Jadi kalau diperhatikan mengenai alat-alatnya yang harus lengkap sebelumnya. Nah ini komponen penilaiannya. UTM dan UAM berbeda, ya. Karena di UAM nanti ada komponen penilaian khusus. Nah, batas kelulusan adalah 62. Seperti juga yang lainnya 62. Aturan kehadiran juga sama seperti yang lainnya di sini lah, lebih dari 80%, ya. Apabila kehadiran kurang dari 80% tanpa keterangan, makanya keterangan itu sangat penting. Ya. Walaupun kalian misalkan nih tahu-tahu saya masuk kontraflow, habis itu ada nggak bisa lagi. Kenapa? Karena ada kecelakaan di sana. Kalau tidak mau, saya diam dulu, ya. Di foto kesehatan-nya harus disampaikan kepada dosennya, ya. Atau kalau bisa kabar sendiri, ya, namanya juga ada kendala-kendala yang mungkin tidak bisa dihindari. Tapi kalau kendala itu adanya di rumah, di kosan, ya kendalanya saya sama tidak bisa mengetahui pagi, ya kan? Saya alami makanya itu bisa banget, nah itu perlu alarm yang dikeras lagi, ya. Ya nggak sih, temennya tuh mungkin bisa jadi alarm. Disiram. Itu tadi adalah prioritas, ya, prioritas. Oh ya sekali. Tolong walaupun saya tidak memperhatikan, tolong menghargai diri sendiri, ya, dengan berpakaian rapi, ya. Lalu saya kesal tapi agak bisa ngomong. Dia datang, yang rapi sih, tahunya tidak. Slop, ya. Jadi ya bagi saya itu selop pakai selop bisa pakai kaos kaki, gitu. Ya, itu saya kan orang tua gitu kan, ya orang tua. Selop tahu kan, kayak sendal ketutup depannya, ya kan, gitu. Jadi menurut saya itu kurang cocok untuk pakai ketika ya. Pakailah sepatu biasa, apapun. Harus budget, ya, harus budget. Walaupun sudah cerita semahal apapun, sampai cerita, pergi pakai kuliah. Ada waktu itu, ada pas ini apa itu yang diskusi integrasi. Udah lagi datang terlambat, mau marah juga nggak bisa, mau nggak bisa kalau marah. Jadi saya panggil dengan alasan
dia akan kegiatan ini ya. Wajib mengikuti semua kegiatan kecuali sudah belum SL, jadi dia akan. Ini adalah para pembantu materi nanti ya. Kalian bisa perkenalkan. Kami dari 11 ya, ini Profis, ini Dokter Tri, ini sekarang D2 ya. Terus kemudian ini Dokter Abed, ini Dokter Mika, ini Dokter Luki, ini lagi ngambil S3, ini saya, ini Dokter Ferdi, ini Dokter Mary Luisa, ini Dokter Tidia, ini Dokter Olive, ini juga lagi ngambil S2 Minggu ya. Ini Dokter Ibu ya. Ini nanti akan memberikan pembelajaran.